Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberkati umur yang panjang yang wajib kita syukuri dengan berzikir kepadanya, dengan beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada sesama manusia. Yang utama dan pertama adalah kepada kedua orang tua, kemudian kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, agar kita senantiasa dekat dengannya, bersama dengannya dalam cinta dan ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kita pada siang ini adalah bidadari yang disandingkan. Disandingkan itu dipasangkan. Sebab nanti di sorga itu tidak ada yang sendirian. Di sorga itu tidak ada yang jomblo. Semuanya punya pasangan. Bagi yang sudah nikah, minimal pasangannya 2. Pertama, pasangan yang ada di dunia. Jadi bisa mantan istri, bisa mantan suami. Yang kedua, pasangan yang ada di sorga. Langsung oleh Allah diciptakan tanpa bahan. Kalau yang di dunia kan dari tanah ya, dari air. Tapi kalau di sorga langsung jadi. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami menciptakan pasangan hidup di sorga itu langsung jadi. Wa ja'alnahunna. Inna ansha'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkaro. Dan kami jadikan langsung perawan. Kami jadikan langsung gadis. Kalau laki-laki langsung bujang. Uruban atroba. Gadis yang sangat mencintai pasangan hidupnya. Gadis yang umurnya sebaya. Jadi kalau laki-laki 33 tahun, maka pasangannya juga 33 tahun. Kalau wanita 33 tahun, berarti pasangan laki-lakinya juga 33 tahun. Makanya nikah dalam Islam itu bukan sampai tua. Nikah dalam Islam itu bukan sampai mati. Nikah dalam Islam itu sampai surga. Diusahakan nikah itu jangan sampai cerai. Ya. Jadi Islam itu menjunjung tinggi kebersamaan. Jadi keluarga itu tidak hanya bersama di dunia, tapi juga bersama di surga. Nah, bidadari yang disandingkan adalah pasangan yang disucikan. Tidak berhadas, tidak bernajis. Tidak buang air, tidak buang angin, tidak buang ingus, tidak meludah, tidak melahirkan. Kalau perempuan, Ibu ngandung enak ke Bu, hamil Bu? Nggak enak. Melahirkan? Enakan mana Bu? Mengandung dengan melahirkan enakan mana tuh? Iya. Makanya di surga itu tidak akan merasakan sakit lagi. Ya.
Di antaranya sakit ketika melahirkan karena tidak akan melahirkan. Ya. Walaupun di sana ya, itu bercampur. Tidak akan hamil ya, kemudian tidak akan melahirkan. Jadi benar-benar anaknya itu anak yang dari dunia. Ya, keluarganya itu keluarga dari dunia. Bahkan istrinya juga istri dari dunia, suaminya suami dari dunia, ya. Bapaknya, kakeknya, neneknya, ibunya dari dunia. Ditambah pasangan hidup yang di sorga, ya, yang disucikan. Untuk apa? Untuk menggembirakan orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Jadi kalau ngaku iman, ngaku amal soleh, jadi sakit sedikit paksain ngaji, sakit sedikit paksain qiyamul lail, ya. Malas sedikit paksain ya, baca Al-Quran, ya. Ngantuk sedikit ganjel sama korek api. Kenapa? Ya, sebab nanti ada saatnya Allah menggembirakan orang yang beriman dan beramal soleh, di antaranya dengan pasangan yang disucikan. Di mana? Di surga. Sebagai apa? Sebagai rezeki pemberian Allah. Jadi di surga itu Allah ngasih buah-buahan, ya, Allah ngasih pasangan hidup, ya, Allah ngasih istana, Allah ngasih rumah, Allah ngasih kemah, Allah ngasih sungai, Allah ngasih telaga, ya, Allah ngasih pembantu. Bisa dibayangkan gak enak, Bu? Iya. Sekarang kalau pembantu berapa sebulan, Bu? Yeah. Di sana pembantunya banyak. Yatufu alaihim wildanum mukhaladun. Penghuni sorga itu dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang muda dan dimudahkan terus. Jadi mudanya tuh dikekalkan. Ya. Ibu Bi di sini ada yang punya pembantu sudah tua, ada nggak? Ya ada kan? Jadi di sana tuh pembantunya tuh mukhaladun, wildan mukhaladun, bujang-bujang yang dikekalkan. Ya. Perawan-perawan yang dikekalkan. Ya. Perawan terus, bujang terus. Ya. Tugasnya khusus melayani penghuni sorga supaya tidak mengurangi kegembiraannya. Jadi gembiranya itu tetap nggak bakal berkurang. Ya. Jadi mau minum langsung dikasih minum. Ya. Sudah ada dalam gelas. Tinggal minum, Bu. Ya. Nah, jadi di sini jelaskan apa? Bidadari yang disandingkan adalah pasangan yang disucikan untuk menggembirakan orang yang beriman dan beramal soleh, di mana di sorga sebagai salah satu rezeki yang kekal. Karena Allah tuh khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Dan rezeki yang terbaik itu rezeki yang Allah berikan di sorga. Jadi kalau miskin di dunia jangan putus asa, Bu. Ya. Enggak apa-apa miskin di dunia, yang penting kaya di akhirat, Ibu ya. Kalau kaya enggak boleh sombong karena dikayakan oleh Allah. Ya. Sebab nanti ada kekayaan yang sangat banyak. Ya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Dan jika kamu melihat ke sorga, sorga itu penuh dengan kenikmatan. Sorga itu sejatinya adalah kerajaan yang sangat besar. Sangat besar. Kalau kemudian di dunia Allah ngasih bumi, satu harinya berputar cuma 24 jam. Ya. Bumi di mana sorga itu berada, satu kali berputarnya itu ada yang 1000 tahun.
Satu kali berputarnya itu ada yang 50.000 tahun. Satu kali berputarnya itu ada yang seumur langit dan bumi. Satu kali berputarnya itu ada yang sesuai dengan kehendak Allah bisa lebih lama daripada itu. Jadi benar-benar bukan hanya disenangkan, bukan hanya digembirakan, bukan hanya dibahagiakan, tapi juga dipuaskan. Makanya penghuni surga itu radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ya. Karena Allah ridho kepada mereka, mereka pun pasti puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yaitu surga. Ya. Mana dalilnya? Ya. Bahwa di surga itu ada bidadari. Ya. Jadi ini bukan dongeng, Bu. Tajri apa di sini jelaskan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Ya. Dan sampaikan berita gembira olehmu Muhammad kepada orang yang beriman dan beramal soleh, anna lahum bahwa untuk mereka jannat, sorga-sorga, ya. Tajri yang mengalir, min tahtiha dari bawah sorga itu al-anhar, berbagai macam sungai. Jadi sorga itu tinggi atau rendah? Tinggi. Neraka itu tinggi atau rendah? Iya. Mana dalilnya bahwa sorga itu tinggi? Tajri min tahtihal anhar. Ya. Dari bawah sorga mengalir berbagai macam sungai. Berarti sorga itu ada di atas. Kemudian ketika berbicara tentang surga Allah mengatakan wa taral malaikata hafina min haul arsy. Ya, kamu Muhammad akan melihat malaikat yang sedang mengelilingi, berkeliling ya, di sekitar aras. Itu menunjukkan surga itu tinggi. Di bawahnya sungai, di atasnya aras. Ya, dan di bawah aras itu ada air. Ini menunjukkan di tempat tinggi ya ada kebun subur dengan air. Kira-kira adem atau bunga? Ya, adem atau enggak? Adem. Ya. Sejuk atau enggak? Sejuk, Bu. Ya. Ya. Jadi di bawahnya sungai, di atasnya air, di atasnya lagi aras. Ya, tapi Rasulullah nanti akan melihat malaikat ya, yang sedang mengelilingi aras sambil bertasbih, bertahmid. Ya. Ya, mensucikan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kullama ruziku minha, setiap kali mereka dikasih rizki oleh Allah, ya, rizki dari surga, min samaratin berupa buah-buahan. Ya. Rizkon sebagai rizki, kalau mereka berkata, ya, hadzal ladzi ruzikna min qablu. Ini adalah rizki yang pernah diberikan oleh Allah kepada kami dulu waktu di dunia. Ya, jadi barangkali ya, ada orang selama hidupnya ya, itu belum pernah mencicipi mungkin durian montong ya, atau dukuh Palembang ya. Nanti ada dikasih. Ya. Jadi tiap hari lewat, cuman lihat doang, mau beli nggak punya duit. Apa kata penghuni surga? Hadzal ladzi ruzikna min qablu. Ini adalah rizki yang pernah diberikan oleh Allah waktu di dunia dulu, katanya gitu. Ya. Jadi semua yang ada di dunia ada di surga, Bu. Wa utubihi mutasyabihan. Di samping itu Allah juga ngasih kepada mereka yang serupa dengan itu. Ya. Jadi tidak semua durian Allah adakan di bumi ini. Tidak semua mangga, rambutan Allah berikan di dunia ini. Ya. Yang diberikan di dunia cuma 1%. Nanti buah-buahan yang 99% ada di surga, Bu. Ya. Ibu ada yang tahu, Bu, rambutan apa yang paling manis, Bu? Rapiah ya, gitu. Rapi Ahmad. Rambutan Aceh. Ya. Ya. Tapi ternyata
Di sana wa utubihi mutasyabihan. Ada rambutan seperti Rafi'ah, nggak tahu namanya apa. Gitu. Ada mangga seperti mangga apa? Aromanis. Ya. Ada nanas seperti nanas madu. Ya. Ada duren seperti duren. Ada anggur seperti anggur apa? Oh. Ya. Karena ternyata semua buah-buahan itu beda-beda ya. Ya. Anggur saja berapa warna. Ya. Ada anggur yang bulat, ada anggur yang lonjong ya. Rasanya beda nggak? Kenapa dibedakan? Supaya enggak bosen, supaya enggak bete, Bu. Ya. Di dunia itu ternyata ya, tidak membosankan, Bu. Karena Allah ngasih rezeki bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Yang model dukuh saja, walaupun namanya bukan dukuh, ya, banyak, Bu. Ada menteng, ya, ada pisitan, ya. Ada kokosan, ada apa lagi, Bu, ya? Iya. Macam-macam. Ibu pernah kokosan, picisan, apalagi tadi? Menteng, macam-macam, Bu. Mirip duku, tapi rasanya beda. Nah, duku juga macam-macam, ya. Ada duku condet, duku Palembang ada, Bu. Ya. Ya. Ini cara Allah menggembirakan orang yang beriman dan beramal soleh. Pertama dengan rizki dalam bentuk buah-buahan. Ya. Yang kedua rizki dalam bentuk pasangan hidup, Bu. Walahum fiha azwajun mutahharatun. Walahum, dan untuk mereka fiha di sorga, azwajun, ada pasangan-pasangan mutahharatun yang disucikan. Makna ya, implisitnya atau tersiratnya atau mafhum wafaqohnya, di sorga itu tidak ada yang sendirian ya. Pertama bersama istri, yang kedua bersama keluarga ya. Kenapa? Kalau sendirian sepi, Bu. Sebab sorga itu kaplingnya seluas langit dan bumi. Coba Bu Apong di Taman Mini sendirian gimana, Bu? Iya, culang cileng ya. Itu. Ya, kata si Ahok culang cileng. Culang cileng itu bahasa apa, Bu? Culang cileng. Bahasa Bandung ya. Nah, saya kira bahasa Cina culang cileng itu. Kemudian wahum fiha khalidun, dan mereka ya, pasangan hidup itu bersama yang dipasangkannya, yaitu penghuni sorga, di sorga khalidun, kekal. Ya, jadi suci terus, Bu, suci terus. Ya, makanya di sorga tidak ada WC, Bu. Di sorga tidak ada kamar mandi, Bu. Dan sungai juga bukan buat mandi, buat apa, Bu? Buat minum. Di samping buat rekreasi, Bu. Karena sepanjang sungai, sepanjang telaga itu oleh Allah dibikin tenda-tenda, kemah-kemah, Bu. Ya. Jadi tiap hari kita piknik, Bu. Nah, kalau kita ke Pulau Seribu berapa tahun sekali, Bu? Tiap hari, Bu. Tiap hari, Bu. Ya. Ya. Kita tidak bisa piknik tiap hari ya, biar. Oh, di surga itu pemandangannya indah. Dibikin indah supaya senang, dikasih pasangan supaya gembira, senang gembira, ya, kemudian puas, dan kemudian kekal, Bu, kekal, Bu. Ya. Ya. Makanya Ibu nanti di surga tidak akan bertemu dengan orang yang sedang menangis, Bu. Tidak akan bertemu dengan orang yang sedang cemberut, Bu. Tidak akan bertemu dengan orang yang sedang marah, enggak, Bu. Bahkan tidak ada kita bertemu dengan orang yang saling bermusuhan. Ya. Muttaqiina alaiha mutaqabilin. Di sorga itu duduk berhadapan sambil nyender. Berarti akur, Bu. Akur, Bu. Akur. Ya. Tadi walaupun istrinya 2 nggak bakal berantem, Bu. Ya. Karena tidak mungkin istri di dunia oleh Allah dimasukkan ke dalam surga kalau tidak soleh. Sudah soleh, kemudian di dalam hatinya yang namanya
gil, ya, penyakit yang bikin benci, marah, dengki, iri dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, faidah yang dapat diambil dari ayat di atas, surat apa tadi? Surat Al-Baqarah 25. Apa faidahnya apa? Ya. Yang pertama, di sorga tidak ada yang membujang. Dan ini ya, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma fil jannah azab, ya. Dan tidak ada di sorga itu seorang bujang pun. Ya, jadi tidak ada yang membujang. Ya, tidak ada jomblo di sorga itu. Kenapa likulli mri'in, setiap orang, minhum dari mereka, zaujatani, dikasih dua istri, Bu. Ithnatani, ya, gitu. Jadi kalau Bu Is masuk surga, amin. Pak Mahmud masuk surga, nanti Pak Mahmud istrinya dua. Yang pertama istri dari surga, Bu Is, ya. Yang kedua istri dari dunia. Yang kedua istri dari surga, bidadari. Cantikan mana? Cantikan Bu Is. Benar. Jadi bikin apa? Penghuni surga cemburu, Bu. Karena ternyata istri di dunia lebih cantik daripada istri di surga. Apa yang menyebabkan cantik? Sebab bidadari surga itu diciptakan langsung jadi. Mereka enggak sholat, enggak saum, enggak zakat, enggak ngaji, enggak haji, ya. Nah, yang bikin istri di surga di dunia lebih cantik daripada istri bidadari di surga karena ibadahnya, Bu. Bahkan karena ketaatannya dan akhlak mulianya terhadap suami. Sampai digambarkan oleh Rasul, istri yang salihat itu kalau suaminya ngambek, suaminya marah, kemudian istrinya juga ngambek, tidak pulang ke rumah, tidak pulang ke orang tuanya, enggak. Tapi dia kembali ke suaminya, ya. Kemudian diambil tangannya. Kemudian dicium, minta maaf. Padahal yang salah suami. Benar, Bu. Ya. Ya. Itu yang bikin cantik, Bu. Makanya ketika bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan rupaku, baguskan pula akhlakku. Kenapa? Karena rupa bagus itu sebentar, walaupun di dunia. Tapi kemudian ada yang bikin cantik selamanya, yaitu bagus hati, ya, bagus akhlak, ya. Itu dibawa sampai surga. Bahkan kecantikannya bisa mengalahkan bidadari surga, ya. Nanti akan dijelaskan, Bu, ya. Nanti akan dijelaskan ketika membahas wanita salihah, ya, bersandingkan bidadari. Oh, itu. Jadi yang bikin wanita salihah menjadi istri dari suaminya, ya, yang lebih cantik daripada istri dari surga, yaitu bidadari. Karena apa? Karena keimanannya, karena keislamannya, karena ketaatannya, karena kesabarannya, karena kehusuannya, ya. Kemudian karena apa? Karena saumnya, Bu. Saum itu bisa bikin cantik, Bu. Ya, iya, gitu. Kemudian karena apa lagi, Bu? Karena zikirnya. Wanita yang salihah dan suami yang salih itu termasuk, ya, orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Ya. Nanti dibahas, Bu, di wanita salihah, ya, yang bersanding bidadari surga, ya. Itu hadisnya Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Bahwa kata Rasul, di surga itu tidak ada yang membujang. Gitu, ya. Yang kedua, Bu, bidadari di surga wajahnya cantik, Bu. Kulitnya putih dan bening.
glowing. Rambutnya shining. Rambutnya shining. Ya. Wajahnya glowing. Coba Bu, Rasul menggambarkan tentang beningnya bidadari sorga. Bukan hanya cantik, bukan hanya putih, tapi kemudian juga bening. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yura apa Bu? Mokhu syukihima min wara'il lahmi, ya. Bidadari sorga itu bukan hanya cantik, bukan hanya putih, tapi bening. Saking beningnya sumsum betis, ya, keduanya tembus terlihat dari balik daging. Iya benar. Iya. Iya, jadi bukan hanya whitening tapi juga glowing. Ya. Shining, whitening, glowing. Iya. Jadi kalau istri itu shining, whitening, glowing, suaminya nggak bakal pusing. Pusing terganggu dengan wanita lain di kantor misalnya, ya. Wanita lain di jalan, gitu. Karena wanita yang ada di rumah tiap hari pakai daster melulu. Dari bangun sampai asar belum mandi. Coba ya. Yang ketiga Bu, bidadari surga suci terus Bu, tidak berhadas dan tidak bernajis. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia berkata, inna ahlal jannah, sesungguhnya ahli sorga itu yakuluna fiha wa yasrabuna, ya. Sama dengan penduduk dunia, makan, minum, ya. Tapi kemudian di sini tidak meludah, ya. Kemudian tidak buang air kecil, kemudian tidak buang air besar, kemudian tidak buang ingus, ya. Iya. Tidak meler Bu, tidak meler. Ya. Kalau risol meler enak Bu. Mayones. Kalau suami meler, qalu, para sahabat bertanya, Pama balut ta'am, ya. Bagaimana dengan makanannya? Makan minum, tapi kemudian tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak meludah, tidak ingusan. Ya. Itu dibuang kemana itu? Ya. Qala, kata Rasul, beliau menjawab, sendawa dan keringat. Ya. Jadi dikeluarkannya itu lewat sendawa, gitu ya. Kemudian lewat keringat. Tapi keringatnya itu tidak seperti keringat di dunia. Kalau keringat di dunia itu pertama asam, ya. Yang kedua apa? Bau. Ya. Coba aja ibu jangan mandi seminggu. Iya. Gitu. Dan keringatnya itu seperti minyak kasturi. Minyak kasturi itu minyak yang paling wangi. Jadi di sorga juga ada minyak wangi. Karena Rasul mengatakan, ya, di antara dunia yang paling aku cintai itu, di antaranya adalah wewangian. Rasul senang dengan wewangian. Ya. Dan Rasul itu, ya, wanginya dengan minyak wangi yang paling wangi. Di sorga ada minyak wangi yang paling wangi namanya kasturi. Ya. Di
Di dunia ada minyak wangi selamat datang, Bu. Namanya minyak wangi selamat datang. Ya, orangnya belum ada, wanginya udah nyampe, Bu. Wah, itu, Bu. Ada nggak di sini? Udah kecium baunya, tapi orangnya belum ada, Bu. Itu namanya minyak wangi selamat datang. Ya. Tapi ada minyak wangi selamat tinggal. Orangnya sudah pergi, wanginya masih ada, Bu. Ya. Tapi minyak kasturi di dunia itu, kata istri saya, itu bau aki-aki, Bu. Kalau di dunia ya, Bu ya. Sama dengan hajar aswad. Baunya menyengat ya, Bu. Itu waktu saya penciumannya agak terganggu, tidak mencium apa-apa, Bu. Tapi ketika dikasih hajar aswad itu kecium, Bu. Saking Saking tajamnya, Bu. Saking tajamnya, ya. Jadi kalau ada orang lagi bakar sate nggak kecium sama siapa? Ya, lagi goreng jengkol nggak kecium. Iya, ini terganggu, Bu. Ya. Ada orang yang kentut nggak kecium. Bahkan ada tukang naik ke atas, kemudian di atas ada kucing yang sudah belatungan, matinya udah lama, Bu. Dia nggak tahan, Bu. Baunya itu. Kemudian diturunkan ke bawah, ternyata di bawah tuh bau banget. Saya nggak ngecium, Bu. Ya, padahal bau banget katanya, ya. Gitu. Ya. Jadi ada hikmahnya, Bu ya. Ya. Tapi rugi ketika orang bakar sate, ya, goreng jengkol, bikin sambal terasi, nggak kecium, Bu. Ya. Ya. Cuman kebagian batuknya doang, Bu. Sementara wanginya nggak kecium. Ya. Ya. Nah, di sini jelaskan, ya, mereka penghuni sorga itu diilhami tasbih dan tahmid. Seperti kalian diilhami nafas, ya. Jadi penghuni surga itu tetap berzikir, Bu. Tetap bertasbih, tetap bertahmid. Bahkan ketika merasakan cahaya yang memancar dari tubuhnya itu, ya, menerangi surga, ya. Karena surga itu gelap gelita, makanya disebut jannah. Jannah itu tempat yang sangat gelap, ya. Tapi jannah itu adalah taman. Jannah juga kebun. Tapi tidak akan menjadi gelap karena tubuhnya memancarkan cahaya. Ya. Dan itu ada kaitannya dengan magfirah. Jadi semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah, semakin bersih dari dosa, semakin suci, maka cahaya yang memancarkan dari tubuhnya itu semakin terang. Ya. Makanya doa penghuni sorga ketika di sorga itu, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan untuk kami cahaya kami, ampuni dosa kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini dahsyatnya istighfar, ya. Jadi jangan nganggap enteng yang namanya istighfar, ya. Karena sholat itu di dalamnya banyak sekali istighfar, ya. Demikian pula setelah sholat, ya. Kemudian setelah sholat tahajud, ya, masuk waktu sahur sampai datang subuh, istighfar terus, Bu. Ya. Kemudian wa indahum qasiratut tarf, ya. Ain, ya. Jadi bidadari yang disandingkan adalah bidadari yang cantik, jelita, indah menawan, baik hati dan berakhlak mulia, ya. Makanya tadi doanya, ya Allah, sebagaimana Engkau cantikan rupaku, cantikan pula akhlakku. Nah, sifat bidadari surga itu, ya, adalah apa, Bu? Qasiratut tarfi ain. Ya, dalam surat Ar-Rahman, fihinna khairatun hisan. Di surga itu bidadarinya di samping cantik rupanya, baik hatinya. Ya, cantik rupa, baik hati. Ya. Jadi ternyata yang bikin suami tertarik itu bukan hanya cantik rupa saja. Ya. Karena kalau cantik rupa ketemu tiap hari hilang cantiknya, ya. Tiap hari ketemu, ya. Gitu. Tapi yang tidak akan hilang itu baik hati, Bu. Baik hati, ya.
Jadi dulu ada seorang wanita salihah di rumahnya itu, dia selalu menggantungkan handuk dan cambuk menunggu suami datang. Ya. Begitu suaminya datang, ya, disambutnya ya dengan mesra. Kemudian ya, dikatakan kepada suaminya, ya, ya. Jadi mau handuk, mau cambuk. Ya. Ya. Itu handuk itu berarti untuk mandi, sudah disiapkan airnya, Bu. Ya. Sudah disiapkan. Ya. Nah, kemudian karena datang berkeringat, diusap itu keringatnya, Bu ya. Ya. Kemudian dikasih cambuk, barangkali ada pelayanan yang tidak memuaskan, silahkan cambuk aku. Nah, gitu. Ada nggak istri yang seperti itu sekarang, Bu? Ya. Jadi siap handuk, Bu. Untuk apa? Pertama untuk ngelap keringatnya. Yang kedua, siapkan cambuk. Karena bisa jadi pelayanannya tidak memuaskan suaminya. Silahkan cambuk. Itulah istri yang salihah. Jadi bukan hanya cantik wajahnya, tapi juga baik hatinya. Tapi kemudian wa indahum qasiratut tarfi ain, ya. Bidadari yang dijadikan istri atau pasangan hidup di surga itu, ya, pandangan matanya itu dibatasi. Dia membatasi pandangan matanya. Jadi matanya itu hanya digunakan untuk memandang suaminya. Tidak pernah memandang suami tetangga orang. Ya, itu ciri wanita surga. Jadi betul-betul fokus kepada suaminya. Yang dilihat suaminya, bukan suami tetangganya. Apalagi tukang sayur yang dilihat. Lagi belanja. Tukang kredit misalnya apa, Bu. Betul-betul pandangannya itu dijaga. Demikian pula dengan suaminya. Ya, jadi pandangannya itu dibatasi hanya untuk istrinya saja. Sama seperti sholat. Sholat itu adalah membatasi pandangan. Pandangan hanya ditujukan ke tempat sujud. Ya, baik ketika berdiri maupun ketika duduk. Dan ketika tasyahud, pandangannya fokus ke apa, Bu? Telunjuk. Ya, itu, Bu. Ya. Itu yang namanya khusyuk. Khusyuk. Khusyuk itu fokus, Bu. Fokus, Bu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya. Ka'annahun baidun maknun, seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik. Ya, betul-betul cantik, menarik, menyenangkan mata, tapi juga menyenangkan hati. Ya, itu yang disebut qurratu a'yun. Qurratu a'yun. Ya, jadi dilihat apa, Bu? Menarik, ya, tapi juga perilakunya menyenangkan. Nah, bidadari yang disandingkan adalah bidadari yang tatapan matanya sejuk dan umurnya sebaya. Ya. Jadi melihat matanya saja, ya, ditatap oleh matanya saja, hati itu adem, ya. Ada itu suami pas pulang ditatap istrinya. Ya. Melotot langsung, nggak sejuk, nggak adem. Wa indahum qasiratut tarfi atrab, katanya, Bu. Ini sifat bidadari sorga, Bu. Dan di samping mereka ada bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. Ya. Makanya disunahkan menggunakan celak, ya, Bu, ya. Baik laki-laki ataupun perempuan. Bahkan salah satu adab tidur itu sebelum tidur mau laki-laki atau perempuan pakai celak. Ya. Itu membantu untuk meredupkan pandangan. Ya. Sekarang jarang ya wanita pakai celak, ya, Bu. Ya. Paling yang di sini apa yang di sini, Bu? Oh, iya. Terus pakai bulu mata palsu, ya, Bu. Ya. Bibirnya ditato. Tapi kemudian pakai celak lupa, ya, ya.
Kadzalika wa zawajnahum bihurin in. Demikianlah cara Allah menggembirakan penghuni sorga, dan kami, kata Allah, berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Jadi walaupun pakai apa yang segini tuh, Bu? Nah, cadar ya? Cadar. Cuman kelihatan mata doang, tapi tidak akan ya kehilangan cantiknya, Bu. Karena ternyata dari matanya saja ya, sudah bisa ya ditebak bahwa wanita itu di balik cadarnya adalah wanita yang berwajah cantik. Kenapa? Karena matanya jeli. Ya, matanya jeli atau jelita ya, cantik jelita. Jeli di mata. Gitu ya. Kemudian bidadari yang disandingkan adalah bidadari yang selalu menemani dan mendampingi saat santai beristirahat, duduk, senderan, dan rebahan di dipan-dipan yang ada di surga yang tertata dan tersusun rapi. Ya, jadi sudah disiapkan, Bu. Ya, apa tempat duduknya, tempat nyendernya, ya. Seperti sekarang kan di jalan-jalan itu suka ada tempat duduk yang ada senderannya, Bu ya. Iya. Kemudian di atasnya pohon yang rindang. Itu terinspirasi dengan surga. Tapi kadang-kala kalau kita lihat yang duduk di jalan, yang di kursi yang ada senderan itu rata-rata sendiri, Bu, nggak ada temannya, Bu. Kalau di surga ada temannya, Bu. Teman yang selalu mendampinginya, namanya hurun in. Wah, gitu. Ya. Karena disucikan, ya terus aja nemenin, Bu. Terus aja mendampingi, ya. Kalau di dunia lain kan, ya lagi duduk di samping suami, kebelet, Bu. Udah, nanti mau ke kamar mandi dulu kan gitu ya. Nah, di sana enggak, Bu. Karena mukhalladun, ya. Sucinya itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttaqiina ala sururim masfufah wa zawajnahum bihurin in. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata jeli. Bermata jeli. Kemudian bidadari yang disandingkan adalah bidadari yang suci, tidak tersentuh jin dan manusia. Cantik, bening, indah dan menarik seperti permata yang bernama yakut dan marjan, serta seperti mutiara yang tersimpan rapih. Ya. Ini sifat bidadari. Ya. Makanya tinggal di surga itu betah, Bu. Baik laki-laki maupun perempuan. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithuna insun qablahum walajan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia manapun, jin ya sebelumnya. Ya. Makanya salah satu ya keutamaan kenapa ya kalau tidur ya itu diawali dengan zikir. Ya. Sebab bisa jadi ada jin yang jatuh cinta dengan kita, Bu. Benar. Ya, ada jin yang tertarik dengan kita. Ya. Maka diciptakan mimpi. Ya. Dalam mimpinya tuh mimpi misalnya bercampur. Ya. Padahal sebenarnya itu mimpi buruk yang diciptakan oleh jin. Ya. Bagaimana caranya jin menyentuh manusia, Bu? Ya. Ya, karena jin juga tertarik sama manusia, Bu. Karena jin itu melihat manusia, walaupun manusia tidak bisa melihatnya. Demikian pula kalau kita masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Makanya dulu itu kalau ke WC, ke kamar mandi itu pakai apa, Bu? Basahan ya. Ya. Tapi sekarang rata-rata kalau ke WC, ke kamar mandi telanjang bulat nggak, Bu? Iya, telanjang bulat. Ya. Iya, Bu, telanjang bulat. Padahal di WC di kamar mandi itu ada jin. Namanya khobis, khubus, dan khobais, Bu. Jin laki-laki dan jin perempuan. Demikian pula di kamar tidur. Demikian pula di dapur, Bu. Ya. Jadi jin atau setan itu tidurnya di rumah kita. Ya. Makannya juga di rumah kita, Bu.
Bahkan ketika tertarik dengan kita, ya, mereka juga apa Bu? Ya, menggoda kita Bu, mengganggu lewat mimpi. Ka'annahunna al yakut wal marjan. Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Saking indahnya, saking menariknya. Kemudian wahurun in, dan ada bidadari yang bermata indah. Ka'amsali lu'lu al maknun, laksana mutiara yang tersimpan baik. Ya. Terakhir Bu, bidadari yang disandingkan adalah bidadari yang bagus rupa, baik akhlak, teman apa Bu? Teman pendamping saat bersenang-senang dan santai di kemah. Ya. Jadi di surga itu ada rumah tingkat, ya, ada istana, ada kemah, ada tenda. Nah di kemah itu ada bidadari yang akan menemani dan mendampingi yang tidak pernah keluar. Bidadari yang dipingit Bu. Ya. Ibu-ibu banyak keluarnya, banyak di rumahnya Bu. Wah, iya. Ini betul tidak keluar di rumah, di tenda betul-betul di apa? Dipingit. Fihinna khairatun hisan. Di dalam sorga itu ada bidadari yang baik-baik dan jelita. Hurun maksuratun fil khiyam. Bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Jadi kemahnya tuh penuh dengan makanan, penuh dengan pendamping, penuh dengan apa Bu? Pelayan. Ya. Jadi betul-betul dimuliakan oleh Allah SWT kalau kita masuk sorga. Bidadari yang disandingkan adalah bidadari yang diciptakan langsung Bu, tanpa melalui proses kelahiran. Langsung perawan yang sebaya serta penuh cinta kasih dan sayang. Rupa, umur, cinta, kasih dan sayangnya tetap tidak berubah Bu. Ya. Inna ansha'nahuna insya'an, kata Allah. Kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung. Faja'alnahuna abkaro. Lalu kami jadikan mereka itu perawan-perawan Bu. Ya, uruban atroba, yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Ya. Gitu. Silakan Bu, sampai sini ada yang tanyakan? Selebihnya silakan dibaca sendiri. Ada Bu, silakan.